intro. Teman-teman, rasanya sudah lama tidak belajar sama Bilqis ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Insya Allah materinya mudah sekali. Yang penting teman-teman perhatikan. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Let's go. Sebelum masuk ke perhitungan, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengukur berat. Alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Ada beberapa jenis timbangan dan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Di antaranya ada timbangan badan. Di antara teman-teman di rumah pasti ada yang punya. Fungsinya tentunya untuk mengukur berat badan. Ada timbangan gantung. Cara pengukurannya yaitu dengan menggantungkan benda yang akan diukur beratnya. Bentuk timbangan gantung bermacam-macam, sesuai dengan kapasitas berat yang akan diukur. Ada timbangan buah. Nah, ini banyak dipakai oleh para pedagang buah tentunya. Nah, kalau untuk mengukur takaran bahan-bahan kue, biasanya Umi menggunakan timbangan seperti ini. Dan jika membeli perhiasan, misalnya kalung emas, timbangannya berbeda lagi teman-teman. Disebutnya dengan neraca. Untuk mengukur benda-benda yang sangat berat, misalnya beras yang berkarung-karung, itu juga ada timbangannya teman-teman. Biasanya menggunakan timbangan yang seperti ini. Nah, kalau ini biasa disebut dengan timbangan bebek. Biasanya digunakan oleh para pedagang di warung atau di pasar. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini timbangan ada yang digital. Pengukuran berat dengan timbangan digital lebih akurat. Nah, itulah beberapa macam contoh dari timbangan. Nah, selanjutnya adalah pengukuran berat. Sama halnya dengan pengukuran panjang. Ketika melakukan pengukuran berat, kadang hasilnya tidak menunjukkan tepat pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita melakukan pembulatan bilangan. Pada dasarnya, pembulatan hasil pengukuran berat itu sama dengan pembulatan hasil pengukuran panjang. Dalam pengukuran berat, ada beberapa macam satuan berat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama dengan pengukuran panjang bukan? Cara mengkonversinya pun sama. Setiap turun satu tangga maka dikali 10. Dan setiap naik satu tangga maka harus dibagi 10. Contohnya, 3 kilogram sama dengan berapa gram? Perhatikan tangga satuan beratnya. Dari kilogram ke gram itu turun sebanyak 3 langkah. Sehingga 3 kilogram sama dengan 3 kali 10 kali 10 kali 10 atau 3 kali 1000 sama dengan 3000 gram. Sekarang kita lanjut ke pembulatan ya. Perhatikan contoh berikut. Ada 3 buah apel. Kira-kira berapa ya berat ketiga apel ini? Ternyata jarum menunjuk ke angka 700. Perhatikan keterangan pada skala. Di sana tertulis kilogram berwarna merah dan gram berwarna hitam. Maksudnya adalah angka-angka yang berwarna merah menunjukkan satuannya kilogram dan angka yang berwarna hitam memiliki satuan gram.
Dan berat untuk ketiga apel ini artinya adalah 700 gram. Lalu bagaimanakah cara membulatkannya? Pembulatan hasil pengukuran berat biasanya dibulatkan ke satuan kilogram. Dalam hal ini, 700 gram mendekati ke 1 kilogram, sehingga berat 3 apel dibulatkan menjadi 1 kilogram. Contoh kedua, bulatkan hasil pengukuran dari buah nanas berikut ini. Perhatikan jarum yang ditunjukkan. Jarum terletak di antara angka 2 dan 3. Namun, jarum lebih mendekati ke angka 2, sehingga berat nanas adalah 2 kg. Contoh ketiga, hitung pembulatan hasil pengukuran dari berat semangka berikut. Ternyata jarum menunjukkan angka 3.500, artinya 3.500 gram, atau sama dengan 3 kilo 500 gram. Jarum terletak tepat di tengah-tengah antara 3 dan 4. Untuk pembulatannya diambil angka yang lebih besar, sehingga berat dari semangka dibulatkan menjadi 4 kg. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Pada dasarnya, pembulatan hasil pengukuran berat sama dengan cara pembulatan hasil pengukuran panjang. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya kepada gurunya ya, atau teman-teman bisa memutar kembali video Bilqis ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.